Ya, kembali bersama kami di MNC News Now, isu keretakan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman mencuat saat rapat DPR. Ya, anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti adanya ketidakharmonisan antara Kasat dengan Panglima TNI. Kasat menepi soal isu yang saat ini ramai diperbincangkan di Komisi 1 bahwa hubungan antara dirinya dengan Panglima TNI baik-baik saja. Kasat mengatakan ada yang mencoba memecah belah solidaritas internal TNI. Dudung menekankan TNI saat ini tetap solid. Dirinya mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu jangan sampai mengganggu solidaritas TNI. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sejauh mana. Karena nanti akan digunakan oleh Panglima TNI di mana? Di Papua. Kita menyiapkan, kita membina, kita melatih. Sejauh mana kesiapan itu nanti akan dipakai oleh Panglima nanti di sana. Karena Panglima sebagai pengguna. Ya, karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya. Latihannya bagaimana? Kesiapan materialnya bagaimana? Itu kita siapkan. Itu lebih penting kalau menurut saya. Baik, dan saat ini sudah terhubung via Zoom Dave Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga kembali bergabung bersama kami Anton Ali Abbas selaku Kepala Center for Interdomestic and Diplomatic Engagement untuk membahas lebih lanjut terkait beberapa hal yang terjadi dalam ranah TNI. Selamat sore Bang Dave, Mas Anton. Selamat sore, gimana kabarnya? Selamat sore, Mas Sehat, Bimo. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Yo. Sebelum kita bicara mengenai isu ketidakharmonisan di TNI, saya ke Bang Dev terlebih dahulu. Kita tahu ada kabar terkait pesawat latih TNI AL yang hari ini jatuh di Selat Madura. Tanggapan Anda terkait kekuatan alutsista kita seperti apa, Bang Dev? Ya, pertama saya menyampaikan belasungkawa nih dan juga keprihatinan terhadap jatuhnya pesawat TNI Angkatan Laut. Ini sudah kesekian kalinya alutsista kita, khususnya di sini pesawat terbang jatuh pada saat latihan atau juga pada saat operasi. Ini harus menjadi perhatian dan juga harus menjadi koreksi bagi seluruh jajaran TNI, bukan hanya TNI Angkatan Laut, untuk memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi terbaik dan juga penerbangnya dan juga seluruh personilnya itu juga benar-benar mengerti dan memiliki SOP yang sesuai gitu ya. Jadi harus dipastikan semua pesawat tersebut itu dalam kondisi prima, karena salah satu tugas dari TNI kan itu adalah kesigapannya. Jadi kalau misalnya pesawatnya kita itu, peralatan tempurnya itu tidak dalam kondisi prima dan kita membutuhkan untuk penggunaan, itu kan berarti bisa menjadi kelengahan, bisa menjadi kegagalan bagi TNI untuk melaksanakan operasinya. Baik, Bang Dev. Ya, kita tahu bahwa ini bukan pertama kali, sebelumnya juga dari Matra Angkatan Udara sempat terjadi hal yang sama, dan kali ini Angkatan Laut. Dengan RDP kemarin, apakah ada bahasan terkait anggaran mungkin? Iya, kemarin itu kita terakhir raker dengan Kemhan, dengan Mabes TNI, itu adalah membahas soal anggaran untuk di 2023. Dan juga kita berdasarkan pertama kan dari pagu indikatif lalu menjadi era PBN. Di situ anggaran untuk Mabes TNI dan Kemhan sebesar 131, sekian triliun. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, di tahun 22 itu 136, jadi penurunan sekitar 5 triliun. Kita harapkan Kemq, Kementerian Keuangan dan Bappenas bisa segera mengejas melihat kondisi kebutuhan TNI yang untuk mengamankan Indonesia begitu luas, masyarakat yang begitu banyak, dan juga ancaman juga begitu tinggi. Hal ini yang harus menjadi perhatian dari semua pihak stakeholder terkait untuk menciptakan anggaran yang sesuai. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan seperti kemampuan ekonomi negara, juga di tingkat prioritas. Nah, apalagi kita kan dalam proses untuk pembangunan
ibu kota baru. Nah, itu kan perlu pembangunan infrastruktur dan juga penambahan personel dan peningkatan kemampuan di wilayah-wilayah tersebut. Oke, baik. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, terima kasih sudah bergabung kembali. Sebelumnya Anda juga tadi sempat berbincang mengenai bagaimana perkembangan terkait alutsista kita dan juga evaluasinya. Kalau di segmen ini mungkin saya ke Mas Anton lebih mengelaborasi terkait tadi ada paket pembuka di segmen ini, bagaimana ketidakharmonisan katanya ya di tubuh TNI, tapi tadi ditepis oleh Pak Dudung dan juga Pak Andika juga menyampaikan hal yang sama. Bagaimana Anda melihat isu ini? Ya, makasih Mas Juno. Sebenarnya bagi saya kalau misalnya ada perbedaan itu tentu adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi, itu termasuk juga organisasi militer. Bahkan dalam derajat tertentu kita mengenal namanya budaya politik ya, atau perilaku politik, political behavior in organization itu adalah hal biasa. Tapi tentu saja menjadi tidak biasa kalau levelnya itu sudah meningkat menjadi rivalitas. Gitu. Dan ini yang tentu menjadi concern sejauh mana misalnya perbedaan-perbedaan itu terjadi. Kalau kita melihat gitu, mendengarkan dengan seksama bagaimana respon Panglima TNI kemarin gitu ya, dia hanya menegaskan apa yang dilakukan adalah sesuai dengan undang-undang. Sementara hari ini kan Jenderal Dudung menegaskan bahwa apa yang dijalankan untuk mengunjungi batalion adalah perintah Panglima. Jadi kalau misalnya kita lihat ada dua perbedaan ya pendapat yang disampaikan oleh dua jenderal Angkatan Darat tersebut perihal respon sebagai sebuah respon keretakan atau adanya rivalitas antara dua orang jenderal TNI tersebut. Tapi kalau kita lihat dinamikanya, Mas Anton, tadi di RDP juga ini sempat disebut anggota DPR dari ya mungkin evaluasi atau dari point of view Anda, apakah memang ada seperti itu rivalitas terjadi walaupun sudah ditepis keduanya bahwa tidak ada apa-apa? Justru bagi saya perbedaan itu menimbulkan kesan bahwa memang ada hubungan mereka yang saya melihatnya adalah dinamis ya, ada dinamika dalam hubungan keduanya. Kalau misalnya memang Panglima TNI memerintahkan Jenderal Dudung misalnya, tentu pas kemarin ketika ditanya oleh wartawan dia akan melihat bahwa Jenderal Dudung hari ini tidak datang karena saya perintahkan untuk mengecek kesiapan. Gitu. Sementara Pak Panglima sama sekali tidak menyinggung itu. Selain itu juga kita melihat bahwa rapat kerja kemarin di DPR itu juga cukup penting gitu. Jadi bahwa membina pasukan adalah penting. Gitu, karena memang tugasnya Kepala Staf Angkatan Darat untuk membina kemantapan. Tapi di sisi lain rapat kemarin kan itu untuk membahas anggaran tahun depan gitu. Di sisi lain untuk pembahasan anggaran kan tuh udah punya time limit gitu. Nah, ini yang saya pikir ketika ada kesan ada tidak prioritas dan lain-lain, ini yang kemudian menjadi bumbu bahwa hubungan yang antara keduanya itu yang bersifat dinamis tadi bisa kalau misalnya tidak dikelola Mas menjadi Anton, ya nanti saya akan coba ke Bang Dev, tapi kita jeda dulu karena kita akan mencoba bergabung dengan konferensi pers di gedung TNCC Polri terkait hasil sidang kode etik Polri berikut.